Welcome to my channel. Salam sehat, salam tim nasional Indonesia. Masih dari Doha, Qatar, melaporkan langsung H-1 ya, jelang pertandingan hidup mati, pertandingan yang sangat menentukan apakah Indonesia mampu melangkah jauh, mencetak kembali sejarah seperti yang dikatakan oleh Marcelino Ferdinand setelah kita mengalahkan Yordania. Tentunya gue dari Doha, Qatar akan terus mengupdate, menemani dan juga tentunya mendukung perjuangan tim nasional Under-23 di Piala Asia U23. Ya, tentunya di video kali ini gue akan mengupdate beberapa isu yang mungkin baru saja kita dengar semua. Tapi juga gue akan ke depan akan memberikan sedikit ya clue ataupun bocoran kira-kira apa kegiatan timnas dalam 24 jam terakhir ya, kurang lebih sebelum kita akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Oke, jadi pertama terkait dengan Nathan Choaon, gue pikir kita udah jelas ya semua. Yang bersangkutan sudah terbang kemarin malam waktu Qatar, jadi subuh waktu Indonesia. Jadi mungkin ketika kalian nonton video ini Nathan sudah sampai di Qatar mungkin ya. Tapi yang pasti nanti kita akan lihat ya footage pertamanya dia saat latihan, karena di rilis yang gue terima dari AFC, timnas akan latihan official training terakhir sebelum menghadapi Korea Selatan di lapangan 1 Qatar University jam 20.00 waktu Qatar. Jadi tengah malam, jam 00 nanti ya. Ini hari apa? Udah masuk hari Rabu ya. Udah Rabu ya hari ini ya. Iya, Rabu. Jadi Rabu malam 00. Jam 24.00 gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Tentunya kita mau secara langsung ya menyaksikan bagaimana Nathan akan kembali bergabung dan menjalani latihan bersama teman-temannya yang memang sudah lanjut terus dari hari pertama di Qatar sampai dengan hari ini. Oke, jadi kita semua senang tentunya ya dengan kehadiran kembali Nathan Choaon. Secara physically atau secara fisik bukan hanya memberikan tambahan asupan buat kekuatan lini tengah Indonesia, tapi juga secara moral, yaitu yang gue katakan berkali-kali, situasi ini sangat bagus. Ya gue nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak, tapi seperti di film action gitu ya, jagoannya datang belakangan gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sedikit gue mau update juga nanti di perempat final. Jadi ada 2 tim wakil dari ASEAN ya, karena Vietnam walaupun kemarin kalah dari Uzbekistan, ini hanya perebutan tempat ke 1 atau 2. Jadi ini ya hanya formalitas saja. Indonesia dan Vietnam menjadi dua-duanya wakil dari ASEAN atau AFF ya. Walaupun kita beda jalur ya, wah ini kalau kita bisa lolos terus dan kemudian di final ketemu Vietnam sih pecah banget ini ya. Tapi anyway, bukan itu yang tujuan kita bertarung di U23. Yang penting kita bisa lolos Olimpiade. Gue rasa itu luar biasa hadiah buat masyarakat Indonesia ya. Oke, yang berikutnya soal kegiatan timnas Indonesia selain latihan, tadi gue udah sebut mention di awal. Jadi jam 12 siang ya, tepat jam 12 siang waktu sini. Jadi jam 4 sore waktu Indonesia Barat itu akan dilangsungkan konferensi pers bagiannya Indonesia. Jadi bagiannya Korea Selatan itu setengah jam sebelumnya, dimulai jam 11.30. Nah, kita jam 12 pas siang besok atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan kalian kalau yang mau nonton juga bisa dari streamingnya ada ya. Nanti mungkin gue share di mana di pin di kolom komentar supaya kalian juga bisa nonton langsung dan bisa merasakan atmosfernya. Dan mungkin juga kalian ada yang mau nitip pertanyaan. Ya, siapa tahu itu bisa akan gue sampaikan ke yang bersangkutan, ke pelatih Sintayong, dan mungkin dengan pemain ya. Biasanya kan akan ditemani oleh salah satu orang pemain, dan kita nggak tahu, biasanya itu tergantung pelatih maunya siapa ya. Dan ya itu akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifah Stadium. Jadi ini stadion yang juga nanti akan menjadi venue buat bagi kita dan Korea Selatan yang akan saling baku hantam ya hari besok lah gitu kira-kira. Oke, nah terkait dengan latihan kemarin yang berlangsung pukul 18.00 waktu sini atau pukul 22 waktu Indonesia Barat, seperti yang mungkin kalian sudah lihat footage-nya ya, itu hampir semua pemain itu menjalani latihan
termasuk Rabadan Sananta yang sudah kembali dari suspensi atau hukuman straight red card. Walaupun hanya 20 menit kita ada di sana, tapi ya cukup memberikan gambaran. Tapi ada satu hal yang mungkin agak sedikit ya membuat kita semua khawatir. Mudah-mudahan sini nggak terlalu parah. Jadi mungkin nanti footage gue kasih juga, gue insert. Jadi di situ Justin Hubner berlatih sendirian. Sebenarnya bukan berlatih sih, tapi dia jalan sendirian gitu ya dengan pelatih fisik yang gondrong itu loh, Cho Ju-young atau siapa gitu, gue lupa ya. Pokoknya itulah, itu ditemenin sama fisioterapi gitu ya. Dan mungkin ada sedikit gangguan, mungkin ya, karena yang lain semuanya latihan normal, tapi dia sendiri yang hanya jalan kaki mengelilingi lapangan 2 kali 3 kali. Setelah itu gue nggak tahu karena kita udah keluar. Jadi ini sangat penting ya, karena di awal kita sempat khawatir nggak ada Nathan, tapi seneng tetap paling nggak ada Hubner. Nah sekarang Nathannya ada, Hubnernya agak sedikit bermasalah, tapi menurut feeling gue sih nggak ada masalah ya. Mungkin agak nggak enak dikit sehingga ditempa lah atau diselesaikan begitu ya dengan metode tersendiri. Kita nggak tahu. Yang pasti kita berharap yang bersangkutan bisa in time, pulih 100% atau bugar, bukan pulih ya, karena dia nggak ada masalah, jalannya juga normal. Jadi bisa memperkuat barisan pertahanan Indonesia. Kalau nggak ada perubahan, gue rasa dia akan berperan sebagai CB kiri. Nah, untuk prediksi line up dan juga taktik dan strategi tentunya saat ini belum gue share dulu karena masih ada press con, masih ada latihan official training yang tentunya dari sini nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Apakah mungkin, ya gue sih berharap tidak ada pemain yang cedera ya, tapi kan kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih aman semua. Yang jelas sebenarnya kalau nggak ada apa-apa, kita sudah bisa membayangkan lah kira-kira pemain mana yang diturunkan. Misalnya Ivar Jenner di tengah udah pastilah sama Nathan Choaon, kemudian Pratama Arhan juga di kiri. Mungkin yang agak sedikit kalau kita mau bicara komposisi pemain itu di sisi kanan ya, karena memang honestly kita belum benar-benar punya bek kanan yang firm gitu loh. Kayak kita bicara bek kiri itu kan di kepala kita udah langsung Pratama Arhan begitu loh. Nah di kanan ini Fajar, Ilham dan Bagas itu skillnya nggak beda-beda jauh. Ya walaupun kelihatannya Fajar akan tetap menjadi pilihan utama. Cuman kalau kita lihat dari beberapa 2 atau 3 pertandingan terakhir itu memang sisi area Fajar itu sering kena hajar ya. Jadi mudah-mudahan ada solusi, entah mungkin Fajarnya ditempa atau diberikan latihan metode khusus. Nah ini yang kita harapkan semua bisa lebih menyekat ya sisi kanan pertahanan Indonesia yang pasti juga udah diintip oleh tim nasional Korea Selatan. Ya, jadi itu dulu mungkin update dari gua. Buat kalian yang mungkin punya opini, pendapat atau apapun, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga subscribe supaya kalau ada update-update terkait dengan tim nasional Indonesia langsung dari Qatar, dari Doha, kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih sudah nonton dan gue berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga happy.